Saudara-saudariku yang terkasih, Pace Ebene, Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari Minggu ini, 5 Februari 2023, diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, garam adalah garam ketika rasanya asin. Garam bukanlah garam ketika rasanya telah menjadi tawar. Asin adalah identitas dari garam. Oleh karena itu, ketika garam tidak asin lagi, ia bukanlah garam, dan dengan itu ia tidak dapat berfungsi dan berperan sebagai gambar. Merenungkan tentang garam terkait dengan identitas yang melekat padanya sebagai asin, kita dapat melihat diri kita masing-masing. Kita adalah orang Kristen, dan sebagai orang Kristen, kita boleh bertanya, apa identitas kita? Saya mau mengajak kita untuk menjawab bahwa identitas kita adalah kasih. Injil Yohanes memberi kesaksian tentang identitas ini ketika menyatakan, "Dengan begitu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, menjadi garam artinya harus memiliki dan hidup di dalam kasih. Jika kasih tidak ada dalam diri kita, jika kita tidak menghidupi kasih, maka kita bukan lagi sebagai orang Kristen. Garam tidak lagi menjadi garam ketika garam tidak asin lagi. Begitulah seorang Kristen bukanlah orang Kristen ketika ia tidak memiliki dan menghidupi kasih dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita hidup di dalam identitas kita sebagai seorang Kristen, yaitu hidup di dalam kasih,
kehidupan demikian haruslah memberikan arti untuk dunia di sekitar kita. Kasih yang kita miliki dan hidupi haruslah mampu membawa orang lain untuk bertemu Tuhan. Dengan begitu, hidup kita dalam kasih merupakan terang bagi sesama kita. Sebuah terang yang mampu menyinari hati sesama, menemukan kebenaran kasih, dan memuliakan Allah dalam kehidupan mereka. Semoga dengan hidup dalam identitas kita sebagai orang Kristen, yaitu hidup di dalam kasih, kita boleh mampu menjadi terang bagi kehidupan di sekitar kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkatimu.